adalah bahwa surat ini menurut saya tidak tepat karena umrah tidak memiliki LPJP tadi, tidak terregister kita. Oke, ya. Baik, saya sudah terima aspirasinya ya. Benar, Mas. Universitas Maritim Raja Ali Haji atau Umrah adalah perguruan tinggi negeri pertama di Kepulauan Riau yang kini tengah menjadi buah bibir masyarakat. Pasalnya, di tengah polemik investasi PT Makmur Elok Graha atau MEG dan Xinyi Group asal Cina di Pulau Rempang, Kota Batam, nama Umrah seketika muncul dan seolah mengambil bagian di pulau tersebut, hingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat Kepulauan Riau. Senin, 21 Agustus 2023, di sela-sela acara pengenalan mahasiswa baru Memorandum of Understanding atau MOU antara Umrah dengan PT MEG resmi ditandatangani oleh Rektor Umrah Agung Damar Syakti dan Direktur PT MEG Trijono. Sambutan Trijono soal kebutuhan sumber daya manusia untuk di Pulau Rempang bersambut dengan komitmen Agung Damar Syakti yang akan menyediakan SDM tersebut. Secara rinci, beberapa poin yang menjadi kesepakatan keduanya adalah 1. Penelitian untuk menunjang pengembangan kawasan Rempang yang membawa dampak positif dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan sektor lainnya. 2. Penerapan sains dan teknologi di bidang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan Rempang. 3. Penerapan studi di bidang ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat dan desa untuk menunjang pelaksanaan pengembangan kawasan Rempang. 4. Peningkatan kapasitas SDM. 5. Penyediaan wahana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pembelajaran tematik serta kegiatan edukasi dan pelatihan. Dan keenam, melakukan penyuluhan, pendampingan di bidang rehabilitasi dan monitoring ekosistem pesisir kepada masyarakat setempat untuk mendukung pengembangan kawasan Rempang. Tidak lama setelah itu, beredar juga surat undangan konsultasi publik terkait penyusunan AMDAL wilayah Rempang Eco City oleh tim penyusun AMDAL dari Umrah. Namun, surat pertanggal 27 September itu justru keluar dengan kop surat dari BP Batam. Langkah-langkah para investor yang seolah ditopang oleh instansi pendidikan kepercayaan masyarakat Kepulauan Riau itu pun menimbulkan kekhawatiran pada warga tempatan. Terbukti dari kunjungan terbaru Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, warga masih antusias menyambutnya dengan spanduk penolakan relokasi. Ibu datang ke mana? Oke, ya. Baik, saya sudah terima aspirasinya ya. Iya, oke ya. Baik, assalamualaikum.
lihat dan kami rasalah kami sebagai tinggal di pulau yang aktivitasnya sebagai nelayan tradisional dan 100% kami nelayan. Dengan adanya proyek ini kami merasa ada kerisauan di dalam hati kami karena proyek ini mengandung makna yang begitu besar, dan di sininya kalau kita tengok begitu banyak pembangunan-pembangunan yang dibangun dan terjejas bagian laut. Itu membuat kami khawatir ketika laut ini dibangun. Perkirakan sekitar 4 atau 5 kilo, dan arusnya itu dari hulu ke hilir itu sentiasa berputar, Bang. Jadi kami mendapat limbahnya dari situnya. Oke, berarti nelayan-nelayan di Bubut dan Karas sepakat untuk menolak ini karena dampaknya tidak baik untuk nelayan, ya, Bang? Iya, karena kami masyarakat tradisional, dalam mata pencariannya di perairan di pinggir-pinggir, maka kami merasa dampaknya terlalu besar bagi kami masyarakat tradisional. Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Riau, Boy Evan Sembiring, mengatakan sejak rencana proyek ini berdiri, pemerintah
khususnya BP Batam tidak pernah membahas terkait AMDAL-nya. Padahal menurut Boy, AMDAL merupakan syarat terbitnya persetujuan lingkungan dan menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha. Seharusnya AMDAL lebih dahulu ada, baru adanya aktivitas di kawasan itu. Sebenarnya disusun oleh Umbrakarsa saja. Kalau kita lihat di proses ini, Umbrakarsa itu kan BP Batam. Nah, pasca Undang-Undang Cipta Kerja maupun sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, AMDAL ini, kalau yang sebelum menjadi izin lingkungan, gitu ya, sekarang jadi persetujuan lingkungan, ini kan jadi syarat terbitnya persetujuan lingkungan yang menjadi dasar penerbitan perizinan berusaha. Nah, seharusnya, gitu ya, seharusnya AMDAL itu persetujuan lingkungannya ada terlebih dahulu, baru aktivitasnya ada. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan, apa yang disampaikan Bahlil, gitu ya, ada miskomunikasi antara masyarakat. Dia bilang mereka khawatir digusur, makanya terjadi tanggal 7. Kayak Bahlil, nggak tahu ya Bahlilnya yang nggak baca dokumen atau stafnya yang menyampaikan informasi secara keliru. Jelas kan gitu ya, masyarakat itu nutup jalan di tanggal 7 untuk akses di pasca jembatan 4 itu karena ada surat itu ya, surat perintah dari BP Batam untuk tim terpadu melakukan pengukuran. Masyarakat diukur tanahnya aja nggak mau gitu ya, bukan digusur gitu ya, diukur tanahnya aja gitu ya oleh aktivitas bisnis ini untuk rencana pembangunan pabrik kacanya aja mereka nggak mau gitu ya. Jadi bohong besar gitu ya, atau keliruan besar kalau Bahlil bilang tanggal 7 itu ada miskomunikasi karena masyarakat merasa digusur. Bukan gitu ya, masyarakat nolak tanahnya diukur, dan itu dasar mereka menolak proyek strategis nasional ini. Ia membantah klaim Bahlil yang menyatakan bahwa warga Pasir Panjang telah 70% direlokasi. Berdasarkan data yang mereka punya, dari total 139 KK, hanya 30 yang baru mendaftar di kampung itu. Boy juga menilai proses yang dilakukan untuk menggesa proyek ini terkesan terburu-buru. Proyek ini terkesan sembrono hingga pemerintah rela menggusur ribuan warganya demi investasi dari Cina itu. Nah, semua prosesnya dilakukan terburu-buru ya, gitu ya. Alasannya kan ternyata APL mereka mau habis, lalu mereka nggak ada uang untuk melakukan proyek ini. Nah, itu kan dasarnya bukan cuma sekedar AMDAL gitu. Memang proyeknya dilakukan secara sembrono gitu. Atas nama investasi, rakyat mau digusur sebanyak ini. Lalu target dari 11 kampung mengosongkan Rempang seluruhnya, mereka mulai dari pembangunan pabrik kaca. Nah, tapi kan kita bisa lihat lagi ya gitu ya. Ini tahap 1 gitu ya. Tahap 2-nya mereka nggak terbuka juga sampai sekarang ya. Tahap 2-nya kan ada, kalau kita lihat peta-peta yang beredar, itu tengah kan itu jadi perkotaan baru. Ya, memang proyek ini dilakukan secara tertutup. AMDAL-nya juga, AMDAL itu ketika kita sampaikan baru mereka menyampaikan ke publik gitu ya. Forumnya juga nggak menyampaikan, kalau bukan cuma tokoh ya gitu ya, undangan itu terbatas gitu. Bahkan kalau sekarang ketika AMDAL disampaikan, nelayan-nelayan di luar Pulau Rempang juga ada menyatakan menolak. Jadi abang maksudnya yang habis tanggal 30 ini pengajuannya tuh gimana? Nah, HPL-nya kan gitu ya. Jadi kan sebenarnya HPL-nya jadi dasar untuk penerbitan HGB atau HGU-nya. Sementara itu, keterlibatan Umrah dalam penyusunan AMDAL itu juga muncul dengan adanya salah seorang dosen sebagai anggota tim penyusun AMDAL kawasan Rempang Eco City. Ia adalah Wahyudin, Koordinator Pusat Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut PPSPL Umrah. Ia menilai dalam kegiatan konstruksi maupun operasional di Rempang nanti akan memberikan dampak negatif maupun positif. Menurutnya, salah satu hal negatif kalau di pesisir yaitu hilangnya atau gangguan biota perairan, penurunan pendapatan nelayan, dan kedalaman laut. Dosen Umrah itu menyebut nelayan tentu akan mengalami keresahan karena nantinya akan mengganggu aktivitas nelayan di kawasan tersebut.
Namun, ia meminta nelayan tidak khawatir sebab di kawasan tersebut memiliki area tangkap yang sangat luas. Kalau untuk yang di pesisir, tentu sebagai nelayan, masyarakat akan mengalami keresahan, akan terjadi gangguan nantinya dari aktivitas nelayan. Dan itu pasti akan memberikan dampak kepada nelayan. Dan kami sudah memasukkan bahwa terhadap nelayan itu menjadi sebuah dampak potensial yang akan timbul. Sehingga kenapa jadi dapat potensial? Karena penurunan nelayannya kan menurun dampaknya. Tapi tadi saya coba sampaikan bahwa daerah penangkapan ikan berdasarkan RJP 3K di Pulau Rempang ini sangat luas. Di seluruh pesisir itu adalah daerah penangkapan ikan. Jadi ada 4, daerah tangkapan ikan, daerah industri, daerah wisata. Nah itu berada di wilayah di pesisir sini. Artinya di sini juga kami mengetahui dengan adanya ini nanti kita akan mengkaji seberapa besar dampak kegiatan ini akan mempengaruhi ke aktivitas nelayan. Itu di tahap selanjutnya. Tapi ini masukan nelayan kita masukkan. Tapi kalau saya sih berharap kayak gini. Saya sampaikan pada nelayan, jangan khawatir. Ini tidak akan membuat teman-teman nelayan itu tidak bisa melaut lagi. Nah, tapi ini bisa merubah konteks bahwa untuk jadi nelayan itu tidak perlu tinggal di laut. Saya bisa tinggal di darat, cuman di lautnya tetap ada area parkir kapal. Jadi nelayan tinggal di darat, bisa pakai motor, bisa pakai mobil, ke daerah parkir kapal, nanti kapalnya berangkat. Tidak ada, itu mungkin salah satu strategi khusus ya, di daerah lain ini udah terjadi, terutama di luar negeri. Jadi nggak ada lagi nelayan tinggal di laut. Bahkan lebih safety dia tinggal di darat, tapi dia punya area tambat perahu. Nah, jadi di situ ada tempat-tempat kapal-kapal parkir lah ya. Dia datang ke sana, pergi melaut, seperti itu. Ya mungkin juga kita berharap di sini akan menuntas program-program bagaimana tadinya yang akan memiliki dampak bisa menjadi lebih baik lagi. Selain itu, Wahyudin juga membenarkan aktivitas di Laut Rempang nantinya akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut dan karang sebagai rumah bagi ikan-ikan sekitar. Namun, ia juga memastikan pihaknya akan memasukkan upaya penanganan agar tidak terjadi kerusakan ekosistem. Misalnya saja dengan restorasi laut, meski membutuhkan waktu yang cukup panjang serta melibatkan berbagai ahli agar mencari solusi untuk meminimalisir dampak di perairan Rempang nanti. Terkait dengan ancaman kerusakan karang dan ekosistem laut, Ya, seberapa besar itu akan terjadi? itu pasti akan berdampak. Itu pasti akan berdampak. Cuma kita akan mengkaji nanti bagaimana meminimalisir dampak tersebut dan langkah strategis apa untuk menggantikan kerusakan tersebut. Misalnya karang yang dirusak nanti berapa hektar, nanti dia akan wajib merestorasi, transplantasi seberapa luas. Mangrove yang kemungkinan akan rusak, nanti dia wajib mengganti berapa luasan mangrove yang harus diganti. Jadi nggak habis begitu dirusak, harus ada strategi supaya keberlanjutan dari sustainable development ini. Seperti itu yang kita berharap untuk menjaga, kalau sama-sama ada program nantinya untuk terus supaya ekosistem ini tetap berlanjut. Terkait dengan nelayan kecil yang tadi mendapatkan perhatian penting ya, seberapa besar kondisi ini, kondisi di kehilangan yang mereka rasakan dengan nantinya perbaikan yang akan terjadi. Nah, disinilah serunya Kajian AMDAL, bahwa dengan pelibatan yang kita masukkan, nanti kita masukkan di dalam dampak potensial, nanti kita akan ada metodenya tuh, menghitung seberapa besar dampaknya yang akan terjadi. Kita ambil kuesioner, nanti kita akan ambil data kuesioner, kita ambil data penelitian, kita kaji. Kalau dampaknya besar, baru nanti kita akan melakukan dampaknya, perubahannya seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Segala macam. Jadi kita akan mencarikan supaya terminimalisir. Ini artinya proses ini akan cukup panjang ya. Ya akan ada waktu lah. Senada dengan itu, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis Badan Pengusahaan Batam, Pesli Paranoan, mengatakan pihaknya memiliki kewajiban menyusun AMDAL untuk pelepasan kawasan hutan guna pengembangan Rempang Eco City. Pihaknya juga akan merekap usulan masyarakat dan membentuk
tim kelayakan yang menyaring lagi dan selanjutnya melakukan kajian internal. Merekap usulan-usulan dari masyarakat gitu ya, menampung, lalu nanti kita akan membentuk tim uji kelayakan. Nah, nanti tim uji kelayakan lah yang akan menyaring lagi gitu kan, menerima masukan-masukan, lalu juga melakukan kajian internal bagaimana misalnya supaya tadi disampaikan warga tidak terkena polusi dari pabrik kaca. Nah, nanti kita tim inilah dan bersama konsultan akan menyusun strategi supaya dampak-dampak negatif ini buat masyarakatnya itu jadi berkurang atau sama sekali bisa tidak ada. Untuk menelusuri keterlibatan Umrah pada penyusunan AMDAL itu, tim Yunus Reportase kemudian mencoba mengkonfirmasi Rektor Umrah Agung Damar Syakti. Namun, ia mengutus Wakil Rektor Umrah Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Suryadi untuk kami temui. Dalam pertemuan kami, Suryadi membenarkan adanya kerjasama antara Umrah dengan PT MEG. Kerjasama itu difasilitasi oleh BP Batam yang sudah terlebih dahulu memiliki hubungan dengan Umrah untuk mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi. Kendati demikian, ia memastikan belum ada poin kerjasama yang terlaksana hingga saat ini. Suryadi menegaskan Umrah akan bersifat objektif dalam mengawal mega proyek di Rempang itu. Pertama adalah betul kita memang ada kerjasama dengan BP Batam, betul kita kerjasama dengan PT MEG, tetapi secara institusi kita belum ada implementasi atas kerjasama itu. Yang kedua adalah memang kita sejak awal sudah menyampaikan karena keinginan kita ingin memastikan bahwa wilayah Rempang itu wilayah yang betul-betul clear and clean untuk dilakukan investasi di sana. Maka kita ingin akan ada di sana kajian. Tapi sampai sekarang implementasi itu belum ada. Sehingga kami melihat bahwa kami tidak bisa memotret secara akademik, secara valid. Kita sudah tekankan dari awal, kita ingin ada kerjasama itu untuk memotret Rempang itu secara objektif. Potensi lautannya, masyarakatnya, budayanya. Maksud itu kita ingin motret itu. Tapi sampai sekarang kan nggak ada, satu pun nggak ada implementasinya. Nah, kalau itu dilakukan akan mudah sebenarnya kemudian. Dan di situ kita ingin akan berpijak kepada nilai-nilai objektivitas tadi. Kalau memang dikatakan di sana misalnya 16 kampung tua, walaupun bukan melakukan kajian, tapi kan kalau kita dokumen-dokumen ada, tentu kita tetap akan mengarah. Tidak bisa, harus dipertahankan kampung tua itu. Sedangkan perihal tim penyusun AMDAL, Suryadi menepis keterlibatan itu. Ia mengungkapkan adanya dosen Umrah di tim tersebut merupakan kesepakatan pribadi dan tidak mengatasnamakan Umrah. Pasalnya, Umrah tidak memiliki sertifikasi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun atau LPJP untuk menyusun AMDAL. Maka, ia memastikan surat yang beredar itu adalah hal yang keliru. Adalah bahwa surat ini menurut saya tidak tepat karena Umrah tidak memiliki LPJP tadi, tidak terregister kita, jadi tidak mungkin melakukan itu. Ya, kita tidak punya itu, nggak punya sertifikasi LPJP, jadi nggak mungkin. Jadi timnya itu bukan tim kita. Kalaupun kemudian ada dosen Umrah yang terlibat di sana, kita pastikan bahwa itu adalah dia sebagai tenaga ahli yang di-hire oleh BP Batam. Dan itu biasa di mana-mana. Ya, tidak saja kita, perguruan tinggi besar seperti UI, IPB dan sebagainya itu biasa melakukan kajian lingkungan itu. Tapi itu adalah karena keahlian pribadinya masing-masing, bukan atas nama lembaga. Ini dia. Yang kedua adalah terkait dengan surat tugas nomor sekian-sekian. Surat tugas itu kita pastikan bukan surat tugas dari Umrah. Orang melihat itu kan seolah itu surat tugasnya dari Umrah. Kalau kita lihat klasifikasi suratnya, itu bukan klasifikasi surat kita. Ini kita pastikan kalau yang membuat adalah BP Batam, maka ini saya berkeyakinan ini adalah surat tugas dari BP Batam. Kalau kita lihat secara administratif, yang mengeluarkan surat tugas saja BP Batam, otomatis yang menyelenggarakan kajian dokumen AMDAL itu adalah BP Batam, bukan Umrah. Kemudian ada dosen Umrah yang di sana, itu adalah secara personal berdasarkan keahliannya. Makanya statement rektor sebelumnya kan mengatakan hanya sebagai tenaga ahli.